Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta tentang apa pembacaan yang harus dibacakan untuk kali ini. Oke, kalian boleh fokuskan pada kartunya. Aku akan di sini mencoba menarik energi kalian, apa yang semesta ingin sampaikan kepada kalian. Five of the Pentacles, the High Priestess, Knight of Coin, that after that Six of Wands. Aku melihat bahwa di sini kayak ada yang merasa bermasalah dengan perasaannya karena kayak sudah ditinggalkan oleh seseorang atau sudah diabaikan oleh seseorang atau sudah tidak diinginkan lagi oleh pasangan ya, entah ini kamu atau pasanganmu ya, entah ini kamu atau dia yang saat ini kamu tinggalkan gitu ya. Intinya di sini salah satu di antara kamu dengan dia itu ada yang merasa kayak sudah tidak diinginkan lagi. Tapi sebelah pihak ya, kalau misalkan dia yang merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu atau sudah diabaikan oleh kamu, ternyata di sini dia kayak menolak gitu, untuk ditinggalkan oleh kamu sendirian ya. Padahal sebenarnya di sini kamu merasa bahwa hubungan ini sudah berakhir, hubungan ini sudah ada perpisahan, sudah ada perceraian ya, aku lihat di sini. Dan memang di hubungan kamu dengan dia ada pertanda skandal yang mungkin terjadi dengan ya lumayan besar sih ya ini, karena dia pernah melakukan suatu tindakan yang akhirnya menghasilkan keturunan yang tidak sah. Jadi mungkin dia pernah MBA sampai orang itu hamil, atau mungkin dia MBA sama kamu dan akhirnya mendapatkan anak ya, bisa jadi. Kalian situasikan aja deh gitu ya. Intinya ada keterlibatan dari dia ya, yang melakukan suatu hubungan tidak bermoral atau tidak terhormat gitu. Terus juga aku melihat di sini hubungan kamu dengan dia mengalami banyak sekali kesulitan ya, dan aku lihat juga ini karena masalah keuangan atau kesehatan dia yang ternyata belum selesai, yang belum membaik seperti itu. Terus juga aku melihat di sini untuk saat ini dia harus memilih untuk bekerja keras ya, bekerja dan terpisah dulu dengan kamu, karena ya aku lihat di sini dia itu kayak sekarang sudah menjadi orang tua tunggal kan, jadi dia harus membiayai anaknya ya. Terus juga aku melihat di sini kayak ya dia sudah merasa kayak perasaan itu sudah ditolak atau sudah diabaikan oleh kamu. Ya seperti itu, dan keadaan dia saat ini sedang mengalami kesulitan gitu ya. Terus juga aku lihat di sini ada yang dia menjadi orang tua tunggal, atau mungkin kamu yang orang tua tunggal, mungkin anaknya ada di kamu. Tapi aku melihat di sini kalau misalkan kamu baik-baik saja keadaannya, berarti dia yang keadaannya sedang kesulitan secara materi atau kesehatannya, seperti itu. Kalian situasikan aja ya. Dan aku melihat bahwa saat ini dia merasa kayak kesepian ya, kayak ada yang kurang gitu dari hidup dia gitu, kayak dia merasa kayak ada sesuatu yang hilang di hubungan dia dengan seseorang gitu ya.
Karena aku lihat selama ini ternyata kalian itu sulit sekali menjadi seorang pasangan atau kekasih atau ya pasangan untuk intim gitu secara emosional ya. Bahkan mungkin juga sulit sekali untuk melakukan komunikasi yang terbuka gitu loh ya, saling terbuka, saling jujur itu kayak sulit banget terjalin gitu ya. Akhirnya di sini selama kalian menjalani hubungan itu kayak kamu dengan dia ada tembok besar dan tebal gitu loh yang membatasi kalian karena saking tidak terbuka dan saling tidak jujur ya. Aku lihat di sini jadi kayak ngerasa kalian itu ada temboknya gitu di sela-sela di antara kalian tuh kayak ada tembok gitu. Terus juga aku melihat bahwa entah ini kamu atau dia yang mengalami suatu depresi karena sesuatu dan akhirnya di sini berdampak ke hubungan kalian jadinya bermasalah juga ya, karena mungkin depresi dia itu karena mungkin kurangnya kestabilan secara ekonomi, terus itu juga akhirnya membebani hubungan kalian gitu ya. Dan kalau aku lihat mungkin dia kayak nggak kuat sih ya, nggak kuat atau belum mampu atau belum percaya diri untuk bisa bersatu dengan kamu, makanya di sini dia menjauh. Padahal sebenarnya ya lebih baik kalian tetap bersama memperjuangkan bareng-bareng, tapi ini kayaknya dia kayak insecure gitu deh kayaknya ya, kayaknya kayak nggak mampu gitu untuk bersanding dengan kamu atau merasa percaya diri terhadap kamu. Dan aku melihat bahwa sebenarnya kamu dengan dia itu memiliki suatu ikatan batin yang kuat loh. Nah, sehingga karena ada ikatan batin yang kuat inilah sering menunjukkan masalah kepercayaan di antara kalian ya. Kalian sering curigaan, kalian sering bertengkar karena ya ini saking terlalu dekatnya koneksi batin kalian, saking kuatnya koneksi batin kalian sehingga jadi ada masalah tentang kepercayaannya kalian kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini karena kalian juga kan kesulitan ya dalam berkomunikasi dengan si dia ya, dia mungkin sering membatasi diri, tidak terbuka, tidak gampang berbaur, tidak gampang ya terbuka atau jujur atau ya untuk berkomunikasi aja mungkin jarang kayak gitu. Terus juga aku melihat di sini entah ini kamu atau dia kalau ngomong tuh suka pedes, suka nyakitin kayak gitu. Jadi akhirnya di sini dia pun kalau mau bertindak atau mengambil suatu keputusan itu benar-benar harus dipikir dengan matang-matang gitu ya, harus dipikir berulang kali 2-3 kali gitu ya kalau misalkan mau melakukan suatu tindakan atau keputusan. Jadi inilah yang membuat dia energinya tuh kayak kamu ngeliat kayak ini orang sebenarnya serius nggak sih, sebenarnya dia ini maunya apa sih, kok nggak ada pergerakan ya, kok nggak ada usahanya ya, kok nggak ada effortnya gitu ya di hubungan ini ya. Karena aku lihat memang ada kecanggungan, terus juga ada rasa ketidakpercayaan diri untuk bisa bersanding dengan kamu karena ada masalah tentang keuangan atau kesehatan dia. Terus itu juga aku melihat memang orangnya nggak gampang terbuka ya, komunikasi juga buruk seperti itu. Jadi ya seperti inilah hubungan kalian hancur aku melihat di sini. Apalagi di sini juga mungkin kenapa hubungan kalian itu nggak intim, komunikasi nggak lancar, itu juga karena faktor si dia ini orang yang terlalu gila kerja ya, orang yang terlalu berfokus pada karir dan keuangan kayak gitu. Orang yang memang pekerja keras di sini aku lihat ya. Terus juga orangnya teliti, bekerja itu paling keras dia itu aku lihat di sini, dan bahkan orangnya tuh sangat detail kalau dalam bekerja. Terus itu juga orangnya memang imajinatif ya, menarik. Terus itu juga dia akan melakukan upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan dia ya. Terus juga aku lihat di sini memang tugas-tugas dia monoton atau biasa-biasa aja, tapi memang fokus dia tuh di situ gitu loh. Orang yang bisa dibilang tuh kayak gila kerja lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Orangnya simple, dapat diandalkan, efisien juga ya, orangnya sabar, cuman agak lambat memang, lambat tapi pasti gitu loh, lambat tapi mantep gitu, lambat tapi pasti gitu. Pekerja keras,
berkomitmen ya. Kalau ngomongin tentang karir, pekerjaan yang kayak gitu tuh komitmen dia banget. Sabar, orangnya juga orangnya konservatif juga. Nah, inilah yang mungkin mempengaruhi hubungan kamu dengan dia, karena orang yang terlalu fokusnya ke kerja gitu, sehingga kurang memberikan kamu perhatian kayak gitu ya. Dan sebenarnya dia ini orang yang dapat diandalkan dalam suatu hubungan yang kuat loh. Ya, dia ini bisa diandalkan. Dia ini juga berdedikasi dalam hubungan kayak gitu. Orangnya teliti, orangnya rajin ya. Cuman memang orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sebenarnya dia juga bisa toleran gitu ya. Orangnya dapat diandalkan, orangnya mantep gitu lah ya. Cuman memang dia ini orang yang lebih suka tidak mengambil resiko dalam hubungan ataupun dalam di segala bidang kehidupan dia gitu ya. Apapun itu dia orang yang sangat menghindari resiko gitu. Jadi kalau misalkan dia ngerasa ada perbedaan di antara kamu dengan dia tuh kayak gimana ya, walaupun cinta tapi kayak ada rasa ketakutan, ada rasa kayak nggak percaya diri gitu. Kalau misalkan ada perbedaan, entah perbedaan status pernikahan, ya mungkin kamu masih gadis, dia mungkin sudah duda, atau mungkin status perekonomian gitu, tuh dia nggak terlalu gimana-gimana gitu. Terus juga orangnya ini keras kepala memang ya, sulit banget dibujuk untuk mengubah pandangan-pandangan dia. Cuman dia ini juga kalau terhadap pasangan dia ini bisa diandalkan dan memang bisa setia loh. Kalau aku lihat di sini ya, dia ini bisa setia kok gitu. Bahkan selama kamu menjalani hubungan dengan dia, aku melihat bahwa kalian ini sebenarnya solid ya, bisa saling mengandalkan, sama-sama bisa saling mengandalkan. Cuman memang hubungan yang terjalin selama ini antara kamu dengan dia tuh nggak terlalu mendebarkan kayak gitu loh. Ya nggak terlalu yang ngebucin-bucin gimana gitu, enggak. Jadi flat gitu loh, flat ya. Apalagi ditambah lagi dengan jarang ada komunikasi, udah akhirnya ambiar. Saking flatnya ya, terus ditambah lagi nggak ada komunikasi, udah jadinya ambiar. Terus itu juga aku lihat di sini ada devil. Ternyata dia ini tuh masih tetap tidak mau benar-benar berakhir dengan kamu atau benar-benar merubah status hubungan kalian gitu. Jadi yang tadinya pasangan jadi mantan gitu nggak mau ya. Jadi sebenarnya ada energi dia ingin masih tetap bertahan dengan hubungan ini. Cuma karena ini devilnya reverse ya, maka harus ada yang dirubah secara signifikan dari tindakan dia atau perlakuan dia. Sebenarnya hubungan kalian ini sudah berakhir cukup lama ya, bahkan mungkin kamu pun sudah tidak mau lagi berfokus pada dia gitu ya. Walaupun kamu masih ada rasa sayang, masih ada cinta, tapi kamu sudah tidak mau lagi berfokus terhadap dia gitu. Tapi si dia ini seiring berjalannya waktu, karena dia juga masih cinta sama kamu, masih ada rasa ketertarikan, gairah sama kamu ya, perasaan itu terus tumbuh sehingga hadir lagi setelah sekian lama, dan dia ingin datang lagi ingin bersatu kembali dengan kamu. Cuma sebelum dia diizinkan untuk memperbaiki hubungan dengan kalian, dia harus bisa merubah dulu tindakan atau perilaku dia yang sering sekali berulang terjadi ya. Entah apa, misalkan tentang kenakalannya nih ya, misalkan tentang apa, perselingkuhan deh misalkan. Dia mungkin bolak-balik selingkuhin kamu terus, udah dimaafin sekali, diulangin lagi selingkuh lagi, nanti datang lagi dimaafin lagi, udah dimaafin nanti selingkuh lagi, gitu terus. Pokoknya ada situasi coping, situasi yang berulang terjadi, dan ini toksik dan ini tidak sehat, membuat hubungan kalian tidak sehat, sehingga itu dulu yang harus dirubah dari dia. Secara signifikan, besar-besaran, harus semuanya dihilangkan sikap-sikap yang toksik itu gitu. Kalau lihat di sini ya, harus berubah secara signifikan agar hubungan kalian ini bisa dihormatin loh, penuh dengan rasa kehormatan. Kamu bisa dihormati dengan dia, kamu dihargai oleh dia, kamu berharga bagi dia. Dia harus tahu itu dulu gitu loh. Jangan seenak jidat aja, jangan semena-mena terhadap kamu.
kamu juga seorang pasangan yang patut untuk dihormati. Jangan justru malah dipermainkan dengan perselingkuhan kayak gitu loh. Ya jadi makanya di sini sebelum dia berubah dengan tingkah lakunya, dengan sifatnya, dia belum diperbolehkan untuk datang ke kamu seperti itu. Dia harus berubah dulu secara signifikan tentang mekanisme coping yang telah dia lakukan selama ini ke kamu. Kayak gitu ya. Seven of Wands. Dan aku melihat sebenarnya dia ini sudah tahu loh hubungan ini tuh sudah mulai goyah, tapi dia kayak mendenial gitu ya. Jadi dia tetap ingin berpegang pada hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat gitu ya. Dan aku lihat di sini dia terlalu bekerja keras untuk mempertahankan hubungan kalian agar tetap ada gitu loh. Agar kamu itu tidak memblokir dia, agar kamu itu tidak hilang dari hidup dia, entah apa yang dia lakukan. Misalkan nih, kayak misalkan kamu bilang sama dia, udah kita berakhir aja ya, kita jadi orang asing aja ya gitu ya. Enggak, dia nggak mau. Dia akan gimana caranya agar dia tetap selalu bisa terhubung dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu. Oke, mungkin dia nggak akan memaksakan segala sesuatunya, tapi misalkan gini, gimana kalau kita jadi teman gitu ya. Jadi temen itu maksudnya itu biar dia itu nggak benar-benar lepas dari kamu gitu loh ya. Biar dia itu bisa tetap dekat dengan kamu, bisa memantau kamu ya, bisa terkoneksi dengan kamu seperti itu. Jadi apapun caranya akan dia lakukan agar benar-benar tidak lepas dengan kamu seperti itu. Atau bahkan mungkin dia nggak mau gitu putus dari kamu, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi entah apa yang akan dia lakukan nanti, pokoknya intinya di sini dia tidak mau melepas kamu, gitu ya. Sebenarnya ya, seberapa berusaha kerasnya dia mempertahankan hubungan ini, dia dan kamu mungkin akan tetap tersakiti gini, ya. Karena kalau aku lihat di sini, ya hubungan ini tuh sudah gagal gitu loh. Ya sudah tidak bisa untuk dilindungi, sudah tidak bisa untuk dipertahankan ya. Karena bahkan aku lihat orang-orang terdekat kalian yang tahu tentang hubungan kalian pun, mereka pun merasakan ya hubungan itu udah goyah banget loh, udah sulit gitu loh ya. Mereka pun merasakannya, bahkan mungkin teman, keluarga dia pun gitu dapat bisa ngelihat kegelisahan yang dia rasakan sebenarnya ya, untuk bisa memperjuangkan hubungan kalian tetap ada, tetap hadir. Bahkan keluarga dan teman-teman itu sering ngeliat dia ini kayak banyak kekhawatiran tentang hubungan kalian yang berakhir ini kayak gitu ya, karena dia nggak mau gitu loh, nggak mau move on dari kamu gitu. Nah, karena sikap dia yang sering menyangkal ini ya, mendenial bahwa hubungan ini sudah berakhir, bahwa hubungan ini sudah hancur, justru malah membuat dia itu sulit untuk bisa melihat peluang cinta baru di luar sana gitu loh. Karena sebenarnya dia merasa bahwa kamulah orang yang memang tepat untuk dia gitu. Dia merasa bahwa bersama kamu adalah pasangan yang memang memberikan dia rasa kenyamanan, rasa aman, dan kamu memang orang yang tepat, orang yang dia inginkan. Karakter yang seperti kamulah pasangan yang dia inginkan, seperti itu. Kamulah orangnya. Makanya di sini dia, walaupun kamu menginginkan untuk berpisah dengan dia nggak mau melepas kamu karena dia udah kadung klik gitu loh sama kamu, kadung udah enak gitu loh sama kamu gitu. Ya, jadi sebenarnya dia ngerasa bahwa bersama kamu itu adalah yang tepat gitulah. Dia sangat yakin menjalin hubungan dengan kamu. Cuman memang ada masalah dari luar yang menyulitkan kalian. Ada power secara eksternal, ada kekuatan secara eksternal yang mencoba memisahkan kalian berdua. Ya misalkan itu tadi tentang keuangan, tentang karir, ya atau apalagi gitu. Ya, karena kalau udah masalah karir, keuangan itu kan pribadi ya yang bisa memperjuangkan, kecuali kalau misalkan kamu juga mau ngebantuin dia secara karir dan keuangan gitu. Tapi kalau ya kayak gini kan ya urusan dia yang harus yang memperjuangkan kehidupan dia pribadi gitu. Ya, kamu nggak ada tanggung jawab untuk membantu dia untuk bangkit dari keterpurukan dia gitu. Jadi ya harus dianya yang bisa mengalahkan power dari luar itu. Ya maksudnya itu dari karir, keuangan, dia harus bisa mengalahkan
keterpurukannya secara materi dan karir gitu loh. Ya, kamu nggak ada hak sebenarnya di sini untuk membantu dia dari keuangan dan karir, karena itu memang bagian dari hidup dia gitu loh. Ya, kamu adalah pasangan, bukan kamu adalah apa itu namanya itu kalau supplier ya, supplier hidup dia, bukan dong gitu ya. Itu tanggung jawab diri dia sendiri. Nah, kemudian di sini ada bottom of the deck ya. Jadi memang diperkuat sekali ya, karena dia ini terlalu sibuk sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk hubungan dia bersama kamu. Dia terlalu fokus pada masalah pekerjaan, keuangan, keluarga, dan lain-lain. Jadi kamu itu sering diabaikan sama dia, dan ini akhirnya mengakibatkan kehancuran di hubungan kalian karena dia terlalu stres, dia tidak bisa membagi waktu, dia tidak bisa mengelola stres dia tidak bisa mengelola waktu dia untuk membagi-baginya dengan kamu juga gitu. Dia terlalu stres dengan pekerjaan, keuangan, masalah keluarga atau masalah pribadi dia gitu. Ya, jadi ya mau nggak mau, walaupun kalian di sini masih saling mencintai, ya harus saling memutuskan ya, harus saling berpisah kayak gitu. Terus juga ada indikasi ternyata dia pernah selingkuh juga dari kamu ya, makin membuat kamu yakin bahwa hubungan ini tidak pantas untuk dipertahankan kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan di sini kalian belum menikah, memang ada indikasi bahwa tidak bisa diprediksikan waktu yang diperlukan untuk hubungan kalian jangka ke depannya gitu ya, akan seperti apa gitu. Apalagi di sini dia akan bisa kamu harapkan berdedikasi terhadap kamu gitu juga, nggak bisa dipastikan gitu ya. Dan aku lihat di sini memang dia ini masih memiliki beban ya, dia ini terlalu terbebani dengan masalah pribadi dia kalau aku lihat, sehingga nggak bisa fokus ke kamu kayak gitu ya. Nampaknya besar deh, nampaknya besar banget kayaknya beban hidup dia ini. Bisa jadi mungkin dia harus selain membiayai anaknya, dia juga mungkin harus menanggung perekonomian orang tua, adik-adiknya kah ya. Terus juga mungkin karirnya mungkin goyah, atau ya karir dia mungkin, pekerjaan dia mungkin ya bukan pekerjaan yang wah gitu loh ya, mungkin hanya bawahan. Mungkin juga pekerjaan dia bukan apa sih, kayak ya mungkin pekerjaan dia itu kayak serabutan, bisa jadi kayak gitu ya, atau pekerjaan dia itu yang swasta yang gampang dipecat, atau misalkan kontrak kayak gitu loh ya. Pekerjaan dia mungkin yang kontrak-kontrak kayak gitu ya, yang harus mencapai target kayak gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak mencapai target, ya dia bisa dipecat gitu. Dia bisa ya selesai aja kontraknya kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan mungkin keuangan dia juga mungkin terpuruk itu gitu ya, mungkin benar-benar terpuruk kalau aku lihat di sini gitu. Jadi kenapa hubungan kalian hancur berantakan ya, karena masalah pribadi, beban pribadi dia ternyata cukup besar gitu ya. Dan itu bukan tanggung jawabmu untuk membantu dia atau membuat dia menjadi stabil. Yang bertanggung jawab atas hidup dia dan kebutuhannya ya hanya dia sendiri gitu ya. Kamu nggak ada tanggung jawab untuk membantu dia. Kalau misalkan membantu hanya sekedarnya ya mungkin it's okay ya. Kita sebagai manusia itu ada jiwa kemanusiaannya untuk membantu sesama ya oke. Tapi kalau misalkan untuk membiayai hidup sampai dia harus sekian persen kamu harus membiayai dia, ya gila aja, itu nggak mungkin. Jadi ya realistis lah, kamu harus realistis ya. Oke, ini kata hati dia yang masih belum dia ungkapkan sama kamu, atau yang terpendam ya, atau yang sebenarnya ada di hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu adalah, jujur kamulah orang yang paling dekat dengan dia, orang yang paling mengerti tentang dia, orang yang paling paham, paling mengetahui segalanya tentang dia gitu ya. Kamu itu orang yang paling paham lah ya tentang dia kalau aku lihat di sini. Terus ada di dekat kamu itu bisa membuat dia kecanduan banget. Dia ngerasa terbuai banget loh. Dia merasa kayak nyaman banget ada di sisi kamu.
sehingganya untuk melepas kamu aja susah gitu loh ya, aku lihat di sini. Terus itu juga I left you before you could leave me. Oke, aku melihat bahwa sebenarnya yang sering meninggalkan kamu duluan, yang sering pergi duluan dari hubungan ini adalah dia ya. Karena sebenarnya di sini dia itu takut kalau misalkan dia yang ditinggalkan duluan gitu. Makanya selama ini dia yang selalu meninggalkan kamu duluan. Gitu ya, orang yang aneh ya. Oke, padahal dia yang salah, tapi dia nggak mau ditinggalkan, dia maunya yang ninggalin. Intinya seperti itulah kasarnya ya. Terus itu juga Oke, nih masih we will be together again kata dia. Jadi aku melihat di sini dia masih ada keinginan untuk kembali lagi sama kamu, mengganggu hidupmu lagi ya. Mengganggu. Ya intinya dia mau datang lagi ke kamu. We will be together again. Kita akan bersama kembali kata dia. Tapi ya entah kapan. Ya itu sampai nunggu beban kehidupan dia membaik kalau aku lihat di sini ya, karena aku lihat di sini beban hidup dia itu wow banget. Ya, wow banget. Terus juga I remember every detail of the day. Dia sangat mengingat sekali apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian ya. Hari-harinya dia tuh inget banget. My life is not as together as it seems. Jadi sebenarnya keadaan kehidupan dia itu tidak seperti apa yang kamu lihat sekarang. Mungkin saat ini kamu ngeliat kayak hidup dia kayak fine-fine aja, baik-baik saja ya. Padahal enggak, sebenarnya beban dia itu wah berat banget gitu. Ya keadaan dia tidak seperti apa yang kamu lihat sekarang kayak gitu, berat hidup dia. I know what I crossed the line. I know that I crossed the line with you. Oke. Dia tahu bahwa selama ini dia udah keterlaluan banget ya sama kamu, sampai selingkuhin kamu, nyuekin kamu ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dia tahu itu. Dia malu banget sebenarnya ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik seperti ini. Aku lihat di sini. Dia merasa bersalah sih karena tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik. Dan I was my fault but I blame you. Ya, dia juga sadar diri sebenarnya, dia tahu gitu. Ini tuh sebenarnya salah dia. Ya, dia tahu ini semua salah dia, tapi justru malah selama ini kayak dia lempar batu sembunyi tangan seperti itu ya. Dia selalu menyalahkan kamu, kayak mencari kambing hitamnya, menjadikan kamu kambing hitamnya seperti itu. I want to be more than friends ya, tuh kan dia tidak mau hanya sekedar jadi teman. Alasan dia misalkan jadi teman itu sebenarnya bukan untuk jadi teman, tapi sebenarnya untuk gimana caranya dia tetap dekat sama kamu agar perasaan cinta kamu itu tumbuh lagi ke dia, agar kamu itu nggak benar-benar lepas dari dia gitu loh, paham ya? Ya intinya seperti itu. Dan dia menyesal telah berbohong sama kamu. Gitu, entah apa kebohongan dia, intinya banyak ya. Kalau aku lihat di sini ya, dia menyesal telah berbohong sama kamu tentang keadaannya, siapa dia sebenarnya, atau kebohongan-kebohongan lain kayak gitu. Dia menyesal banget telah berbohong sama kamu. Ya mungkin memang kamu orang yang menjunjung tinggi kejujuran, sehingga ketika dia bohong sama kamu dan kamu tahu bahwa dia bohong, ya otomatis kan kamu marah ya, kamu jadi nggak percaya lagi sama dia gitu ya. Dan ya ada sebab akibatnya lah ya dari apa yang telah dia tutup-tutupi dari kamu atau dia sembunyikan dari kamu. Seperti itu, dia menyesal banget karena telah berbohong sama kamu. Oke, itulah ceritanya, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.